Halo Unboxers, jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya tuh beli keyboard ini. Ini adalah Rexus Legionnaire MX 5.2 dan baru saja ketumpahan kopi. Ya sebenarnya nggak baru saja ya, beberapa jam yang lalu ketumpahan kopi dan langsung konslet dan nggak bisa dipakai. Sempat saya jemur, saya habiskan cairan-cairan kopinya, tapi tetap error. Akhirnya saya perlu melakukan perbaikan dengan cara mencabut semua keycaps dan semua switch dan untuk membersihkan dalam-dalamnya yang terkontaminasi air kopi. Nah, pertanyaannya, apakah hanya gara-gara ketumpahan kopi saja keyboard ini langsung rusak dan nggak bisa dipakai lagi dan kita harus beli baru? Atau hanya dengan membersihkan noda-noda kopi atau sisa-sisa cairan kopi di dalamnya, keyboard ini bisa kembali normal? Mari kita bongkar bersama-sama. Oke, jadi kita harus membuka semua keycaps-nya dan juga semua switch dari permukaan keyboard ini. Jadi ini karena saya nggak ada keycap spooler, hanya ada switch spooler, jadi terpaksa saya menggunakan switch spooler saja, dan beberapa lebih mudah menggunakan jari saja untuk membuka keycaps-nya. Tapi untuk switch-nya terpaksa harus mencari switch spooler yang agak lebar supaya tidak terlalu merusak switch-nya. Dan ini sangat-sangat memakan waktu teman-teman, jadi harus sabar-sabar. Kalau misalkan keyboardnya 200 ribuan mungkin agak kesel ya, harus membuka dengan waktu yang sangat lama. Tapi kalau keyboardnya 2 jutaan, custom, itu kayaknya agak menyenangkan untuk membongkar switch-switch yang ada di keyboard ini. Oke, semua switch-nya sudah tercabut, jadi kita bisa tinggal membuka tutup atasnya ini. Tutupnya ini aluminium dan agak kotor, jadi ada hikmahnya juga ketumpahan kopi. Sekalian bisa bersih-bersih permukaan dari keyboard ini. Dan tentunya untuk membuka tutup atasnya ini yang bahannya metal, kita perlu membuka beberapa mur-mur yang ada di permukaan bodi ini. Kita tinggal buka saja dengan obeng. Oke, bodi atasnya sudah terbuka, tampilannya seperti ini saja. Ini bahannya metal, tinggal dibersih-bersihkan saja. Dan untuk membuka PCB hijau di bawahnya bisa dengan mencongkel menggunakan kuku. Hanya seperti itu saja. Ini ada beberapa di bodi plastik bawahnya ini terlihat ya, ada bercak-bercak bekas-bekas cairan kopi, tinggal dilap saja. Tapi sepertinya yang awalnya saya kira di dalamnya banjir, ternyata tidak banjir ya, udah agak kering gitu ya di bodinya, tinggal dilap-lap saja beberapa sisa-sisa cairan yang menempel pada PCB menggunakan tisu. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ada kain khusus untuk ngelap elektronik dan juga ada semprotan pembersih untuk elektronik, sehingga makin yakin kalau perangkat-perangkat elektronik ini sudah bersih dari cairan berbahan dasar air ya. Sekarang coba kita colokkan ke komputer. Nampaknya normal-normal saja, tapi kita kan nggak bisa mencet ya untuk ngetesnya. Tapi meskipun begitu, sekilas tuh dari sistem Windows-nya tuh muncul error atau notifikasi seperti ini teman-teman. Sekarang saya coba teman-teman untuk memasangkan beberapa switch di tombol Windows, tombol Fn, dan tombol Insert. Fungsinya tombol Insert-nya adalah Fn Insert ini untuk menonaktifkan atau mengganti tema warna. Dan kenapa tombol Windows? Karena secara visual bisa langsung kelihatan di komputer. Ketika tombol Windows ditekan, dia akan langsung muncul start menu. Dan untuk Fn dan Windows, dia akan memunculkan fitur Windows Lock dan ada indikator warnanya seperti kalau teman-teman menyalakan scroll lock dan caps lock. Setelah terpasang, ketika saya pencet tombol Windows tidak terjadi apa-apa di komputer. Saya coba Fn dan Windows, tetap tidak terjadi apa-apa pada komputer, tapi indikator di bagian kanan dia menyala. Berarti sebenarnya secara sistem keyboard ini sudah oke. Mungkin kabelnya masih basah atau port USB saya yang bermasalah. Saya coba di tempat lain, port USB-nya mungkin bisa memperbaiki keadaan gitu ya. Oke, sudah kering semuanya, sudah normal, dan ketika saya coba beberapa port, akhirnya keyboard ini bisa berhasil terdeteksi dengan normal. Dan saatnya kita pasangkan semua switch dan keycaps-nya, lalu mencoba dalam keadaan full terpasang. Oke, sudah tertutup rapat dan tinggal memeriksa beberapa mur-mur yang mungkin lupa nggak terpasang atau memasangnya kurang kuat. Dan ketika sudah selesai, tinggal memasangkan masing-masing switch yang ada mungkin sekitar 90-an ya, 87 key harusnya sekitar ya 87 atau 90, saya tidak hafal. Tinggal kita pasang satu-satu semua switch dan keycaps-nya.
Ketika semua switch sudah terpasang, mari coba kita tes dulu teman-teman menggunakan software key test atau keyboard test. Teman-teman bisa search di YouTube dan saya buka salah satu dan saya coba tes semua key yang ada di atas keyboard saya apakah terdeteksi di aplikasi ini. Dan ternyata semuanya terdeteksi dengan normal. Beberapa numpad di sisi kanan tuh memang tidak ada ya, karena keyboard saya adalah tipe TKL atau 10 keyless. Dan sekarang mari kita selesaikan memasang keycaps-nya. Oke, sudah selesai semua, sudah terpasang semua, dan jangan lupa subscribe teman-teman, like aja kalau suka, dan tapi ini ada informasi tambahan. Jadi tombol-tombolnya ini ada beberapa yang saya rasakan, tombol Windows, Escape, dan Enter, mungkin masih ada sisa-sisa copy tadi ya. Jadi kalau dipencet ini dia tidak kembali normal, seperti ada yang mengganjal, ada yang lengket. Nah, cara saya untuk mengatasi ini, saya menggunakan mechanical keyboard loop, harganya 50 ribuan atau 75 ribu gitu ya, saya lupa. Linknya ada di deskripsi kalau mau beli teman-teman. Dan cara penggunaannya mudah, jadi tinggal ditekan switch-nya dan diteteskan di sela-selanya. Setelah coba beberapa saya teteskan, ternyata masih tidak oke. Dan akhirnya saya harus mencabut switch-nya dan meneteskannya lebih banyak. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah dipasang, ternyata sudah normal. Dan ya, beberapa kalau ada yang seperti itu lagi, saya akan melakukan langkah yang sama, memberikan loop. Dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.